Di antara banyaknya coffee shop kekinian, konsep kopi tiam sudah dikenal lama oleh warga plus 62, khususnya masyarakat di daerah Sumatera. Tapi, di Jabodetabek sendiri, konsep kopi tiam tak hanya sekedar kedai kopi tradisional dengan menu lokal otentik. Tapi kini, kopi tiam bertransformasi dengan menu beragam, mengikuti perkembangan zaman tanpa menghilangkan unsur tradisionalnya. Ya, kalau kata Gen Z sih, jadi tempat nongkrong culture. Bagi Gen Z, kopi bukan cuma minuman, tapi mood booster, teman curhat, penyemangat kerja, sekaligus alasan biar bisa keluar rumah. Bahkan, data dari platform survei online baru-baru ini menyebut 66% Gen Z di Indonesia mengonsumsi kopi loh. Nah, di zaman now, tempat kopi culture jadi incaran para Gen Z. Oh iya, istilah culture belakangan populer di generasi Z sebagai bagian dari identitas sosial di era digital. Culture berasal dari serapan kata bahasa Inggris, culture, yang berarti budaya. Tapi, di media sosial, maknanya lebih mengarah pada gaya hidup anak muda dengan ciri khas tersendiri. Fenomena culture biasanya identik dengan outfit nyentrik, hobi yang bikin beda dengan kelompok lain, hingga gaya nongkrong di coffee shop estetik. Nah, tempat kopi yang katanya culture, salah satunya Kopi Tiam di Jalan Sukasari, Kota Bogor, Jawa Barat. Uniknya, proses menyeduh kopi masih menggunakan metode tradisional seperti saringan kain, bukan mesin espresso. Mas, ini kenapa kok metode pembuatan kopinya direndam seperti ini? Kenapa nggak langsung dituang pakai air, bubuk kopinya langsung disajikan gitu? Kenapa harus direndam kayak gini? Pertama, kita untuk stok agak banyak. Terus yang kedua, biar lebih intens dia punya rasa keluar. Karena ini kan betul-betul mendidih ya, gitu. Jadi sampai dia betul pekat, aromanya si ekstrak dari si kopinya keluar semua. Jadi memang nggak ada ampasnya berarti ya? Betul, nanti karena ampasnya udah pakai jaring. Jaring ini. Proses menyeduh kopi dengan saringan kain tanpa ampas kopi memang tak secepat membuat kopi dengan mesin espresso ya. Dengan metode ini, butuh waktu hingga 20 menit. Kopi khas Kopi Tiam yang dinamakan Kopi O berasal dari dialek Hokian, yang berarti kopi hitam. Dalam suhu panasnya berapa nih? Kalau biar enak, biar ideal. Oke, kalau suhu sih 200 derajat Fahrenheit ya, atau kalau di Celcius sekitar 96 lah. 96 derajat. Gitu. Ini kopinya kopi lokal kah atau dari Medan atau gimana? Lokalnya jelas lokal Indonesia ya, tapi mix. Mix. Ya, mix ya, dan mixnya mana sama mana kita nggak bisa ngomong. Oh, rahasia perusahaan. Nah, kalau ini Arabica, Robusta apa house blend campur atau enggak? Campur. Oh. Jadi nanti acidnya dapet, bitternya dapet. Oh, oke. Menariknya, semua menu kopi tanpa menghilangkan resep tradisional, seperti kopi hitam Kopi O, teh tarik, dan kopi mentega atau biasa disebut kopi butter. Kopi dengan tambahan susu evaporasi atau mentega. Oke, ini kopinya udah jadi nih. Kita mau refill langsung. Masih taruh mana nih? Kita taruh Di ujung ya? Ya. Ini masih panas banget nih kopinya. Luar biasa aromanya. Open. Wah, mantap banget nih. Jika kopi O racikan kopi jadul, berbeda dengan kopi mentega, kopi modifikasi yang dilakukan imigran Tionghoa untuk menyesuaikan kopi dengan rasa lokal, menghasilkan kopi bercita rasa smoky dan kuat. Nah, kopi mentega modern justru lebih baru lagi. Populer sebagai tren kebugaran di tahun 2000-an yang dipopulerkan oleh David Asprey dengan formula kopi, mentega, dan minyak khusus. Kopi susu butter juga spesial. Kalau yang untuk nggak terlalu suka kopi ya, jadi ada campuran susunya. Terus kita juga ada kopi-kopi yang modern, kopi gula aren juga ada. Gula aren juga ada. Oh, untuk pasar kekinian Gen Z gitu ya. Jadi itu tambahan biar ya Gen Z itu juga bisa datang. Ini tambahin butter ya berarti ya? Tambahin butternya. Kita tambahin ya. Oke.
Nah, ini baterainya ada spesifik khusus nggak sih Mas untuk kopi ini Mas? Kalau kita yang jelas pakai baterai yang premium. Premium ya? Premium. Teh tarik juga termasuk menu andalan yang otentik. Teh tarik menjadi menu utama di Kopitiam karena diciptakan oleh imigran India di Malaysia sebagai minuman yang mudah disajikan dan menarik. Dulunya, minuman ini populer di kalangan pekerja perkebunan. Seiring waktu, proses menarik teh dengan menuangkannya dari ketinggian jadi atraksi visual yang menarik bagi pelanggan. Tapi kalau saya nyoba bikin teh tarik, kok jatuhnya bukan ditarik ya, malah dituang. Satu lagi. Proses pembuatan teh yang menarik dari satu wadah ke wadah lainnya berfungsi untuk menciptakan busa tebal dan juga melarutkan susu kental manis dan creamer agar menyatu. Tak ketinggalan, selain minuman, menu makanan otentik lainnya adalah roti bakar Srikaya. Udah pas banget deh minum kopi ditemani sama cemilannya. Nikmat banget ya. Dan salah satu inovasi juga nyediain banyak makanan ya kekinian lah berarti gitu ya. Betul. Konsep Kopitiamnya tetap kita pertahankan, itu yang jadi ciri khas. Tapi untuk mendatangkan tadi ya Gen Z-nya dan lain-lain, kita tambahkan menu-menu yang modern sih. Ini udah saya aduk nih Mas, kita cobain yuk. Siap, siap, siap. Wah, luar biasa. Luar biasa. Mantap, wah ini melek terus saya nih. Mantap nih, sekali lagi ya. Sekali lagi. Saat ini, Kopitiam sudah menyebar ke seluruh Nusantara. Terlebih, anak muda zaman now justru banyak menyukai tempat kopi semi tradisional. Konsep Kopitiam yang berakar dari budaya Tionghoa Melayu menciptakan suasana sederhana, santai, dan akrab seperti rumah sendiri. Definisi tempat semi tradisional dengan vibes kekinian. Kedai Kopitiam memang sudah bertransformasi, menyesuaikan dengan lidah Nusantara, seperti kedai kopi di kawasan Pik 2, Jakarta Utara. Kita Biasanya lokal berarti? Lokal kita pakainya. Lokal itu menandakan bahwa kita ini cinta Indonesia. Oke. Produknya dari kopi-kopi bijinya. Dan kita ada yang house blend, ada yang arabica. Oh, yang campur Robusta arabica. Robustanya, arabicanya. Tapi kita pakai yang gayonya itu kita pakai yang dari Medan. Dari Medan berarti? Gayonya dari Medan. Langsung diambil dari Medan? Langsung dari Medan. Wow. Kalau yang satunya lagi dari Robustanya kita pakai dari Semarang punya. Oh, Semarang. Semarang. Nah, ini berarti ada kopi apa aja? Ini kan ada yang ada yang kekinian juga ada. Ya betul. Yang Kita gula aren, betul. Kita kekinian juga ada yang kita model latte. Terus kita yang kekinian tuh kayak model kayak susu gula aren. Oke. Susu gula aren tuh yang emang bener hits orang itu pada yang nggak mau terlalu pahit-pahit banget lah. Ya dia pakainya susu gula aren. Yang ala Gen Z lah Ala gitu ya. Gen Z, betul. Saking ramai pelanggan, kopi dan menu khas lainnya sudah tersaji sejak pukul 7 pagi. Ini Kita coba ya. Wah, ini latte nih ya. Ini latte ini punya Wah, nih. the best nih. Kita coba. Oke. Kita cheers dulu Pak Idam. Oke. Mantap. Wah ya mantap. Oke. Woi, mantap nih. Udah. Oke. Thank you, Mas. Kopinya belum Mas itu ya? Oke, siap. Wah. Yang bikin menarik, kalau biasanya Kopitiam hanya menyajikan makanan ringan seperti roti bakar atau makanan beratnya khas Melayu seperti nasi lemak atau Hainan, tapi kedai kopi ala Gen Z ini justru kebanyakan kuliner Nusantara. Uniknya, konsep makanan yang disajikan seperti warteg gitu, ya pakai etalase. Lihat aja tuh, ada lebih dari 40 menu makanan Nusantara yang tersaji. Bahkan tak ketinggalan, ada menu spesial jengkol teri, cumi cabai hijau, dan udang sambal pete. Jangan heran,
jika kopi ada di setiap tempat makan, bukan tanpa alasan. Budaya, kebiasaan sosial, keterkaitan dengan makanan penutup, dan manfaat kafein membuat kopi tak pernah absen dari meja makan. Secara budaya, minum kopi setelah makan adalah tradisi di banyak negara untuk bersosialisasi dan membantu pencernaan. Kopi juga cocok dinikmati dengan hidangan manis. Sementara kafeinnya dapat meningkatkan energi, suasana hati, serta meningkatkan fokus. Oke. Woi, mantap nih. Udah. Oke, thank you Mas. Kopinya belum Mas itu ya? Oke, siap. Wah, ini kapan lagi nih? Makan masakan Indonesia nih, jengkol sama udang, tapi di tempat kopi tiam. Kapan lagi coba? Emang Genzi kayaknya kayak gini nih. Genzi kayaknya nggak mau ribet, pengen makan sekaligus ngopi nih. Saya makan bisa cobain nih, mantap nih.